lanjut. Nah dari situ proses perjalanan hampir ke 6 bulan itu ternyata saya bisa menghabiskan atau menjual produk itu di kisaran angka 3.000 bungkus dalam 1 bulan. Itu menurut pribadi ya bukan angka yang sedikit menurut saya, karena memang waktu awal saja menjual 10 bungkus sangat luar biasa gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, saya cuma menggunakan waktu luang saya sebetulnya, Pak. Jadi pagi itu saya jualan rokok. Ini waktu luang saya manfaatkan buat di rokok itu. Pagi itu saya jualan rokok. Nah, siangnya itu saya ngolah cilok sampai dagang itu pulang jam 8 jam 9 malam. Nah, malam sampai misalkan jam 1 jam 2 itu masih dirokok lagi. Itu cuman nggak jualan, proses di pengembangan. Saya menginformasikan tentang peluang bisnis atau usahanya. Jadi paginya saya dagang rokok, nyuplai ke langganan gitu kan, ke mitra, sambil ngambil keuntungan. Nah, malamnya saya pengembangan. Nah, siangnya saya jualan cilok buat kebutuhan sehari-hari. Nah, dari situ kalau saya dulu ditarget sama yang kenalin Rokosin, Kang, saya bisa nggak bayar kontrakan ini dari Rokosin? Bisa, Kang. Target berapa? Waktu itu target di angka, kalau Akang bisa tembus 2.000 bungkus, Akang bisa tuh bayar kontrakan dari ngasih rokok, nggak usah dari cilok, dari cilok utuh katanya. Ya, jarak 3 bulan tuh waktu itu, 3 bulan bisa nyampe ke 2.000 bungkus. Dengan cara tadi saya memanfaatkan waktu luang saya. Satu, yang kedua saya komitmen sama istri. Ini kalau misalkan saya gagal di Rokosin, saya minta waktu Umi 1 atau 2 tahun. Kalau misalkan 1-2 tahun ini nggak ada hasil, saya bakal berhenti total, nggak ngejalanin usahanya. Saya cuma penikmat aja. Karena apa? Karena waktu awal saya menjalankan itu bonus yang Rp6.000, kemudian naik ke 10.000 karena untuk sebuah kebutuhan pribadi. Ya waktu itu kondisi terjepit gitu kan, itu belum cukup lah buat sampingan mah. Nah, dari situ saya komitmen sama istri, makanya waktu sama keluarga saya pangkas, yang tadinya 5 jam jadi 3 jam. Komitmen saya sama istri. Oke, sorry Kang, saya potong. Itu di tahun 2018 mulai menjalani jaringan. Tadi ada bonus 6.000 sampai 10.000 naik. Nah, boleh dijelasin untuk sistem jaringan di situ, bonus 6.000 itu seperti apa, yang 10.000 naik 10.000 seperti apa, itu bonus yang mana jadinya? Apakah bonus pembelian apa bonus apa nih gitu kan? Mungkin teman-teman semua pengen tahu gitu kan. Jadi kalau bonus itu yang tadi saya bilang, dari 1 bungkusnya itu ada 1 poin, dan 1 poin itu Rp100. Nah itu yang disebut, yang tadi saya bilang sebulan itu habis 60, saya dapat 6.000 dari situ awalnya. Nah begitu saya kenalkan, kan ada tuh penikmat rokok saya tuh 1, 2, 3 orang. Nah kemudian ada yang minat nih, dari misalkan ada 15 atau 20 orang itu ada yang minat. Karena waktu itu saya jual dengan harga konsumen. Kalau di pengembangan memang ada sebuah komitmen atau kewajiban, yaitu wajib menjual dengan harga modal. Karena memang posisinya kita di proses pengembangan. Dan itu dengan harga modal itu, dari yang 5 ini kan minat nih untuk bisa harga lebih murah. Nah jadi si yang member ataupun mitra ini daftar, dia juga dapat bonus dari situ. Gitu. Omset yang tadi 2.000 itu terlahir dari sini, dari orang yang satu, dia pengen harga yang lebih murah. Misalkan kalau konsumennya 27, kalau misalkan sudah bermitra bisa jadi 24. Itu kan ada selisih harga tuh, gitu kan. Nah dari situ muncul angka omset 2.000 bungkus dari banyaknya orang yang tadinya hanya penikmat, kemudian jadi kemitraan.
Dan dari yang 10.000 itu lahirnya dari situ, dari banyak tawaran. Atau kurangi hak yang di bawah. Nah dari situ ternyata tanpa disadari oleh pribadi semakin banyak itu penikmat rokosin kemudian yang minat dengan harga yang lebih murah juga. Yang pertama ada yang memang mau jualan juga, ada yang pengembangan juga. Kembali lagi saya komitmen sama istri, ternyata dengan saya memangkas waktu saya, kemudian saya pribadi dari betul yang dikatakan oleh Kang Robi, usaha itu harus sadis, sabar dan disiplin. Memang untuk disiplin itu kadang orang itu ketika sudah kepepet baru dia merasakan itu. Tapi ketika kita ada di zona nyaman, ya biasanya yang saya rasakan ya reha-reha. Tapi kalau udah posisi yang tidak nyaman, itu mau bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Nah dari situ saya komitmen sama istri, ternyata Allah ijabah dalam jangka 1 tahun. Kalau dari segi hasil itu sampai ke UMR mungkin lebih Dari UMR ya. lebih dari UMR. Targetnya 2 tahun ya? Target 2 tahun, ternyata Allah ijabah dalam 1 tahun. Karena di apa sadisnya? Karena sadis. Karena sadis tadi gitu. Sabar, disiplin, kemudian komitmen juga. Dan dari situ kalau berpikir, saya jujur nggak habis pikir itu bisa ngeluar. Kalau di angka UMR itu kan itu kisaran keluar produk itu kisaran 10.000 bungkus. Kalau dipikir secara pribadi, masa sih harus pribadi merokok 10.000 bungkus? Ternyata kalau dilihat konsepnya itu berjamaah, seperti yang kita lakukan hari ini. Ternyata dengan berjamaah, dengan adanya bentuk transparansi dan lain sebagainya, itu ternyata bisa gitu. Dari tim itu 10.000 bungkus itu kalau dalam misalnya 1 bikin bulan. warung Ya modal udah berapa kan? nilainya Tapi kalau dengan modal 10.000 disiplin langsung iya. tadi ya. Itu Dengan modal disiplin tadi. modal disiplin. Jujur kalau buat modal pribadi saya nggak punya modal. 10.000 bungkus. Kalau buat bisnis Nilainya udah hampir ratusan juta. ratusan juta kalau Kalau ditotalin itu dari Ya maaf, tukang cilok masa 100 juta kan? ya Ya istilahnya kan gitu. betul nggak Nggak kejam gitu. gitu. Ternyata ya tadi seperti yang apa yang saya bilang, kalau yang disiplin komitmen, karena memang Pak Kiai itu punya 2 misi. 1 mensehatkan umat, 2 mensejahterakan visi misi Pak Kiai. Nah, dari situ asal kitanya 1 komitmen, harus koma humaninah lah kalau bahasa bisa rutin. Kan tahu-tahu itu ada omset segitu gitu dalam 1 bulan. Percaya nggak percaya, memang kalau dipikir waktunya itu ya memang sangat luar biasa. Tapi tanpa disadari itu ternyata banyak orang yang seperti saya di bawah saya yang memang sedikit banyaknya terbantu dari sisi ekonomi. Karena memang rekan saya banyak pedagang juga yang saya kenalkan produk ini ke dia, dan dia ngerasa kebantu dari segi penghasilan tambahan gitu. Jadi memang ternyata pesan dari sang peracik juga sedikit banyak kalau memang kita sampaikan secara benar-benar ya bisa terasa. Ya memang itu tadi semuanya perlu proses perjalanan. Dan untuk menghasilkan sampai hari ini alhamdulillah harus dicoba. Dari hasil yang saya biasakan target itu, target saya bisa bayar kontrakan, kemudian saya bisa beli kendaraan, karena waktu itu saya belum punya kendaraan roda 2, masih pinjam sana sini untuk ngirim ataupun suplai rokok. Dalam 1 tahun itu saya bisa sampai UMR itu saya langsung beli kendaraan roda 2 untuk mobilitas saya ngirim rokok, supply gitu kan. Dan dari situ target saya selanjutnya memang saya biasakan di target, saya harus punya tempat tinggal. Dari situ saya targetkan lagi, saya targetkan di tahun 2019, 2020, 2021 kalau ijabah. Sebetulnya target itu kan di 2022, kalau ijabah 2021.
walaupun memang mungkin hari ini masih ada yang tersisa lah, bahannya belum lunas, tapi kalau udah ijabah tuh 2021 saya punya tempat tinggal itu nggak mangkat lagi. Dan memang itu alhamdulillah semuanya hasil dari itu dari rokok proposit. itu perjalanan pribadi di mana memang nggak, menurut saya nggak mudah, tapi ketika memang kita lakukan terus menerus, insya Allah akan membuahkan hasil. Dari perjalanannya. Sekarang ini mengenai rokok nih. Ini dari sekian banyak rokok dia, kan banyak ya, merek-mereknya lain-lain. Ini untuk apa saja itu ininya apa khasiatnya, bisa dijelaskan semuanya. Nah, satu yang perlu kita ketahui, informasi dari sang peracik sebetulnya rokosin itu sama semua. Kenapa saya katakan? Jadi saya ulas sedikit. Apa sih yang membedakan rokok pada umumnya dengan rokok ini? Bapak-bapak tahu bahan rokok ada apa saja? Tembakau, cengkeh, ada satu lagi saus, bumbu majikan ya. Cuma 3 sih dari rokok itu. Kalau di Jawa kan ada kemenyan, Ya, itu ada yang kayak akar tuh, Lembak itu lembak itu. Dari Jawa. cengkeh. ya. Kemudian bahan-bahan rokok ya. 3 itu ya. Ada 3 berarti kan ada poin. tembakau, sausnya. Satu bumbu lah. Bumbu rasa. Rasa. Ini yang ngebedain rokok A dengan rokok B. Iya. Gitu kan? Rokok A, rokok B itu kan kalau yang biasa saya mah nih, biasa rokok A nih pindah ke rokok B kan Beda. lain tuh. Ya, Nah iya. itu adanya di saus. Nah seperti yang kita ketahui dan kita nggak bisa pungkiri juga, memang ada sebagian di merek rokok dicantumkan sebetulnya mengandung 4.000 jenis bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, ternyata bahan rokok itu 3, yang sausnya itu ternyata itu yang mengandung 4.000 jenis bahan kimia dan 23 ataupun 26 mengandung yang memang bisa menyebabkan kanker. Jadi sebetulnya ya bukan penyakit, itu bisa disebut penimbunan. Jadi ngerokok itu nggak langsung sakit, jadi penimbunan penyakit. Dan ternyata dari situ kenapa sampai hari ini pemerintah luar biasa ya menggembor-gemborkan dari segi iklan dan lain sebagainya, bahkan di sampulnya itu sendiri gitu kan. Memang itu salah satu pedulinya bentuk pemerintah Ya. gitu kan, Sayang kepada rakyatnya ya. pada rakyatnya untuk menanggulangi populasi para perokok. Ya, memang yang tadi saya katakan, rokok itu bukan penyakit, penimbunan penyakit. Kenapa? Karena memang bahan kimia ini bukan bahan asli, tetapi ini adalah saripati. Ya. Kayak misalkan di dalamnya itu ada bensin, potasium, formalin, sianida. Itu kan kalau misalkan itu asli, mungkin sekali hisap kan, kan gitu teorinya. Tapi karena memang ini saripatinya yang diambil, berapa persennya, jadilah penyumbatan. Itu kemana? Penyumbatan ke sel darah merah. Dari situ yang disebut dengan penimbunan penyakit. Maka rokok itu bukan penyakit, bisa menimbun penyakit. Dari situ jadi perhatian pemerintah juga. Nah, apa sih yang membedakan dengan rokok sil ini? Nah, nyambung ke pertanyaan tadi. Nah, memang Pak Kiai ini putra terbaik bangsa, salah satunya dia meracik rokok sil ini dari 3 unsur ini. Cuman yang diganti oleh beliau ini dari saus. Yang tadinya ada 4.000 jenis bahan kimia, ada 26 zat aktif berbahaya kanker, itu diganti dengan madu, siwak, sauda, kemudian ulaga, dan 14 macam rempah lainnya gitu. Memang tidak disebutkan satu persatu. Nah, jadi nyambung lagi ke masalah khasiat. Jadi kalau berbicara rokok ini ada khasiatnya enggak? Belum tentu, akan tetapi kalau melihat ke bahan dasarnya sudah pasti madu udah ada khasiatnya, udah nggak bisa diragukan lagi. Batu sauda, cuman karena bertentangan dengan regulasi pemerintah ya untuk hari ini kalau bentuknya rokok. Nah, untuk khasiat itu sendiri jadi racikannya sama, cuman takarannya yang dibedakan. Nah, dari situlah Pak Kiai bilang semua rokok itu sama.
Nah terus kemudian muncullah testimoni dari para penikmat. Kenapa rokok yang ini lebih ke peredaran darah? Karena penikmat rokok sin kebanyakan yang konsumsi ini banyak di peredaran darah. Kemudian misalkan di kujang kretek itu lebih ke pernapasan. Nah para penikmat rokok sin itu kebanyakan untuk konsumsi kujang itu larinya ke napas, maka disimpulkan dirangkum kujang untuk pernapasan, kemudian platinum untuk peredaran darah, kemudian propos untuk stamina, daya tahan tubuh dan sebagainya. Dari situ Pak muncul apa bahasa mungkin lebih di kelompok-kelompokan ya, itu jenis rokoknya dikelompokkan dan manfaatnya dikelompokkan nih. Ternyata rokok ini tajamnya ke sini nih khasiatnya, bukan dari pabriknya sendiri yang menargetkan ataupun memberikan apa ya namanya penjelasan ataupun memberikan bahwa subjek rokok ini adalah manfaatnya untuk, tapi tidak ya. Tapi ini kalau misalnya kan tadi macam-macam gitu ya. Ya. Kalau beli satu rokok aja tapi yang manfaatnya semua itu Ada. Ada. Nah, itu silakan. Bapak ganti-ganti lah gitu pokoknya Ya, beli yang satu tapi tapi komplit. manfaat Komplit semua ya. kebawa kan. Ya. Jadi kalau berdasarkan testimoni ini kembali lagi itu ada di sini, ada di Krakatau dari 13 varian ini ada di sini semua. Satu memang ya dari segi kualitas ataupun harga ya tidak bisa dipungkiri, memang agak lumayan dari segi harga. Cuman memang kalau dari segi satu khasiat ataupun manfaatan bahasanya itu ada di sini semua. Ya sebetulnya kalau semua murah daripada berobat. Betul. Ya, bisa dilihat lagi lebih murah. Karena waktu dibuka saja itu udah aromanya udah tercium bau yang memang bau jamu lah gitu, yang memang bau rempahnya itu berasa begitu. Lengkapnya di situ ya. Lengkapnya di situ. Ya, ini salah satu jadi primadona di rokok sin guys. Kalau dari segi produk, jadi saya jelaskan mungkin satu persatu. Kalau ini dari segi peredaran darah platinum. Nah kalau yang sapu jagat ini dia lebih ke pencernaan, lebih ke lambung gitu kan, Tukang dahar itu. ya yang punya asam lambung dan sebagainya. Nah kalau ini dikeluarkan zaman pandemi nih, karena namanya new normal. Covid. Terinspirasi dari si Covid nih. Karena memang dengan kondisi normal kembali lahirlah produk new normal ini, gitu kan. Dari segi khasiat memang untuk saat ini masih dalam rangkuman bahasanya, karena memang produknya baru kemarin diluncurkan kan. Tapi ada yang bilang ini bisa lambung juga gitu. Memang kan sebagian orang tergantung daya tahan tubuh kita gitu. Tapi itu kretek ya? Kretek kalau ini nih banyak digandrungi juga sih di kalangan para penikmat